Halo, perkenalkan saya Ari Prasetyo, biasa dipanggil Ari, pemilik media massa Mediari.com. Boleh diceritain gimana awal mula Mas Ari membangun Mediari.com? Awalnya saya ngerasa risih ya kalau baca berita itu yang isinya kadang cenderung ke salah satu pihak. Akhirnya itu yang membuat saya membangun dan membuat Mediari.com ini. Saya bentuk kerjasama dengan tim-tim rekan kerjasama yang dulu di jurnalistik yang ngerasa hal yang sama dengan saya. Dan akhirnya Mediari.com kebentuk dan diterima oleh masyarakat. Sampai saat ini kami fokus untuk menekankan independensi dari Mediari.com ini dan semoga aja Mediari.com bisa bertahan di antara media-media massa besar yang lainnya. Menurut Mas Ari, fungsi media massa di Indonesia saat ini apakah sudah memenuhi standar fungsi media massa atau belum? Dan untuk di Mediari.com ini fungsi apa yang ingin Mas Ari tekankan? Menurut saya masih banyak ya media-media massa yang belum memenuhi standar secara fungsinya. Karena secara teorinya fungsi media massa kan itu meliputi surveillance atau pengawasan, kemudian ada interpretasi, linkage, penyebaran nilai, hiburan, pendidikan, dan fungsi konsumsinya. Namun masih banyak nih media-media massa, begitu pula dengan media-media massa besar lainnya yang melupakan fungsi-fungsi media massa tersebut. Bahkan masih banyak berita-berita yang disebarkan itu tidak sesuai fakta, data, tidak relevan, bahkan memaparkan isu-isu yang kurang penting bagi masyarakat. Nah, hal ini menjadi bukti kalau fungsi pengawasan dan interpretasi belum dijalankan oleh beberapa media massa lainnya, di mana seharusnya berita yang dipaparkan harus dapat membantu khalayak, bukan menguntungkan pribadi atau oknum di dalam media massa tersebut. Nah, di Mediari.com, saya bersama tim berencana untuk menekankan dua fungsi tersebut, yaitu memaparkan berita dengan sesuai fakta dan datanya, kemudian menginterpretasikan peristiwa atau kejadian penting yang perlu diketahui oleh publik, sehingga publik dapat mengetahui dan memahami apa yang sedang terjadi pada mereka. Apakah Mas Ari merasa Mediari.com ini bisa memaksimalkan peran dan fungsinya dalam sistem sosial? Saya pribadi merasa keberadaan media massa Mediari.com ini belum maksimal dalam sistem sosial sekarang. Karena berkembangnya Mediari.com ini sebagai media massa baru, masih banyak sekali tantangannya, terutama dalam mengambil kepercayaan masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih percaya dengan cuma-cuma berita-berita disampaikan oleh media-media massa besar lainnya. Di mana belum tentu nih berita-berita disampaikan memiliki independensi yang kuat. Namun dengan pengalaman saya berada di pihak media massa dan saat ini menjabat sebagai pemilik media massa tersendiri, berusaha untuk menekankan bertanggung jawab dalam menyampaikan berita-berita yang akurat, relevan, dan objektif kepada masyarakat. Beberapa saat yang lalu, isu Pilpres sangat hangat diperbincangkan. Dapat kami lihat bahwa masih banyak media massa yang berpihak kepada aktor politik tertentu yang dapat menciptakan isu panas serta konflik di tengah masyarakat. Nah, bagaimana nih pendapat Mas Ari tentang hal ini? Sangat disayangkan ya, emang masih terdapat beberapa media massa di Indonesia yang belum netral demi mencari keuntungan pribadinya. Jika media massa akhirnya menampilkan suatu berita yang condong ke salah satu aktor politik, maka hal ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Media massa memiliki fungsi dan peran yang krusial. Oleh karena itu, independensi media massa sangat diperlukan. Karena media massa memiliki kuasa untuk menggiring dan membentuk opini publik. Maka saya selaku pimpinan dan pemilik media massa selalu menekankan kepada tim saya bahwa sebagai media massa harus dapat netral dan jangan melupakan fungsi-fungsi media massa untuk menyampaikan informasi-informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan. Mas Ari kan sebagai pemilik media massa nih. Nah, kira-kira bagaimana media massa dapat menciptakan isu-isu yang menjadi bahasan publik seperti isu panas Pilpres beberapa waktu yang lalu? Kalau kita bahas bagaimana cara media massa untuk menciptakan isu-isu yang menjadi bahasan publik, ya secara teori kita bisa menggunakan agenda setting ya. Dalam teori agenda setting tersebut, media massa tuh punya pengaruh besar untuk menciptakan atau menentukan isu-isu yang menjadi bahasan publik dengan cara menampilkan berita-berita secara terus-menerus sesuai dengan keinginan oleh media massa tersebut nih. Oleh karena itu, kalau media massa udah condong nih ke salah satu pihak, maka isi beritanya itu bakal tentang pihak itu terus. Kalau mau contoh real case-nya dari media massa ya bisa dilihat dari yang pemiliknya merupakan pemilik salah satu partai. Jadi isi beritanya bakal lebih condong ke pihak yang pro dengan partai yang dimiliki oleh pemilik media massa tersebut. Media massa tersebut bakal mampu untuk membuat berita dengan menyetir isu
yang berfokus untuk mengangkat citra dari partai politik ataupun aktor politik yang didukung oleh partai tersebut. Ya, bisa dilihat aja nih dari jumlah berita tentang capres kemarin. Memberitakan berita yang condong dalam memberitakan citra salah satu capres kemarin. Bahkan dalam satu minggu terdapat 26 berita yang dipublikasikan di websitenya tentang capres tersebut. Isi beritanya ya tentang membahas kegiatan dan keseharian capres yang didukung oleh media tersebut. Sedangkan tentang capres lain hanya berkisar 5-7 berita dalam satu minggu. Sebagai media yang besar, media dapat menjadi kiblat bagi masyarakat untuk mempercayai suatu hal, sehingga citra yang dipublikasikan secara terus-menerus oleh media dapat menjadi pembahasan oleh publik. Bagaimana langkah Mediari.com untuk meminimalisir adanya kecondongan terhadap suatu peristiwa atau isu tertentu? Untuk hal itu ya, langkah yang kami terapkan dalam meminimalisir hal tersebut dengan menjaga independensi di setiap lapisan yang ada di Mediari.com. Mulai dari saya sebagai pimpinan hingga ke jajaran staf yang ada di Mediari.com. Kami juga mengambil opini dari masyarakat yang memiliki sudut pandang yang berbeda dan menyuarakannya di Mediari.com. Agenda setting itu kayak konsep di media yang mengatakan kalau media punya superpower buat nentuin apa yang jadi fokus utama kami gitu. Jadi, mereka bisa bikin kami notice terus tentang topik tertentu dengan cara ngebahasnya berulang-ulang. Meskipun gak bisa nyelipin pikiran kami langsung, tapi mereka bisa banget ngaruhin kami buat fokus sama topik yang mereka anggap penting. Misalnya, kalau media lagi heboh soal lingkungan terus, ya pasti publik jadi lebih ngerti dan ngomongin masalah lingkungan deh. Jadi, teori agenda setting itu mengatakan kalau media punya pengaruh gede banget ke publik soal topik tertentu. Kalau media terus-terusan ngulik satu peristiwa atau sudut pandangnya, ya pasti publik jadi ngerasa itu penting banget. Intinya, teori ini ngebahas gimana liputan berita media dapat membuat publik untuk fokus ke suatu topik. Dan mereka punya andil besar buat nentuin apa yang publik pikirin. Bagaimana menurut kalian?